Businessman Opinion. Mitra bisnis Partai Solidaritas Indonesia menilai penunjukan mantan terpidana korupsi Emir Muiz sebagai komisaris anak usaha BUMN Pupuk Iskandar Muda tidak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi. BUMN seharusnya diisi oleh orang-orang berintegritas dan pada 2014 Emir Muiz ini divonis hukuman penjara 3 tahun setelah ia terbukti bersalah menerima suap dari konsorsium Alstom Power Incorporated. Nah, komentar Anda mengenai penunjukan mantan koruptor menjadi komisaris ini seperti apa? Mitra bisnis silakan 633-9160 633-9160. Indonesia di era Jokowi masih ada kejadian seperti ini. Pertanyaannya, silahkan diusut siapa yang partai atau pihak mana yang mengusulkan orang tersebut. Itu penting sekali karena orang itu adalah orang yang ingin menggagalkan NKRI. Terima kasih. Kalau saya tuh kadang-kadang ya gimana ya, cara berpikir pejabat sama rakyat biasa itu memang beda sih ya. Jadi seorang mantan koruptor bisa ngisi jabatan di BUMN komisaris, itu saya juga gimana ya cara menerima rasionalnya itu gimana gitu loh. Sementara juga ada dulu isu mantan koruptor jadi calon partai politik untuk jadi caleg, itu juga bisa. Tapi ya memang itulah bagian dari demokrasi, dilempar ke publik jadi wacana, perdebatan, dan kita saling berdebat, setuju tidak setuju, benar atau nggak benar. Tapi ya itulah memang proses pembangunan bangsa mungkin ya. Cuma saya berpikir aneh aja seorang koruptor bisa menduduki satu jabatan, bisa mendudukin lagi di partai politik gitu loh. Nah itu menariknya Indonesia gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih Pak CFM. Ya ini sebenarnya udah ketahuan ya sejak periode kedua presiden kita ini seperti nggak berdaya, terbelenggu sama orang-orang di belakangnya. Nah, jadi mulai dari koruptor diberi remisi sampai bebas tanpa syarat, lalu KPK juga dikebiri, sampai sekarang ya hasilnya jadi begini. Tapi yang saya ingat itu di periode kedua ini presidennya pernah ngomong tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jadi kalau ada ex terpidana koruptor jadi petinggi BUMN ya ini termasuk visi misi presiden juga gitu. Terima kasih. Di Indonesia ini emang luar biasa gitu loh. Karena saking banyaknya itu yang mungkin koruptor gitu, jadi kita udah tahu sama-tahu agak cuma dia yang belum ketahuan saja gitu loh. Jadi dan satu lagi ya bisa dipilih begitu kan mungkin karena nggak ada hukumnya, maksudnya nggak ada aturannya. Jadi mantan koruptor bisa penjabatnya itu tidak diatur ya kan, jadi boleh-boleh aja gitu kan, ada celahnya gitu loh. Jadi ya nggak bisa apa-apa lagi lah. Dan saya setuju dengan yang PSI itu ya dia bisa sensitif sekali bisa mengangkat hal ini. Terima kasih. Nah, kalau saya sependapat ya dengan tadi Partai Solidaritas itu memang sebenarnya tidak ada kompromi lagi, sekalipun dia sudah bertobat atau apa ya, mantan korupsi tidak ada ceritanya tuh mantan korupsi untuk kasih jabatan lagi. Ini udah putuskan semuanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Kalau korupsi tidak ada peluang lagi dan tidak boleh dikasih lagi, harus bebas tugaskan dari tugas-tugas apapun yang berhubungan dengan negara itu. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan, memangnya di Indonesia itu nggak ada orang yang setara dengan Emir Muiz atau lebih? Kok sampai milih orang sudah kena korupsi dibela lagi? Itu yang saya heran. Ya, kan udah ada dikasih contoh ya di salah satu acara TV itu, yang dulu jaksa itu katanya mau bersama anaknya gitu kan, membesarkan anaknya, ada yang di penjara juga sama anaknya, membesarin di dalam. Jadi maksud saya itu keadilan itu harusnya objektif, tapi ini subjektif gitu loh. Nah subjektifnya ini kenapa? Apakah sama-sama tahu kartu? Ya kan kita tahu kartu dia gitu kan, oh dia ada kelemahan. Jadi
dia nggak bisa hukum kita lebih berat gitu loh. Saya takut ada seperti itu. Jadi kalau orang yang nggak ada harus dikasih tahu dong alasannya kenapa diringanin. Karena nggak berlaku itu sila kelima itu nggak berlaku, nggak sama perlakuannya. Oke, makasih. Ini kelihatannya memang orang-orang sekitar Jokowi itu ya banyak yang merongrong dia nih. Ini PDI ini nggak berkaca dari zaman dulu. PDI ini kan dulu pernah menang waktu Mega jadi presiden. Tapi karena banyak kasus korupsi, akhirnya dia tinggal cuman berapa persen gitu dipilih orang waktu zaman 2004 menang SBY. Ini kok nggak kayak udah di atas angin aja, semuanya kayaknya udah PDI yang ngatur nih. Ini udah nggak bener nih. Kalau begini masa mantan mana udah tua mau ngapain, mau nerima gaji buta? Apa karena ada jasa dulu sama-sama dari kian PDI? Kan tolol itu, ini jebakan apa-apa gitu. Harusnya mereka berpikir begitu. Saya rasa mereka harus berkaca lah. Terima kasih. Kalau bisa sih masalah kayak gini nggak usah diangkat lagi deh pas FM, bikin pusing rakyat aja. Ini bangsa memang pemimpinnya nggak punya rasa malu. Ya udah itu gitu deh. Nggak punya rasa malu aja gitu loh. Rasa malunya itu ini malu-malukan. Lihat dong Jepang gitu. Jepang itu berwibawa, dia benar-benar ini dia. Nggak dapat duit sepeser pun mereka juga ada kampanye ini aja. Cuma 5 juta perak nggak ada masuk kantongnya itu. Dia keluar, dia berhenti dari menteri itu. Benar-benar kita punya pemimpin memalukan. Sekian, terima kasih. Ya, ini kelihatan sekali ya hasil nyata dari moto kerja pemimpin kita. Terima kasih. Wah, berarti Pak Jokowi kecolongan nih. Ya, mudah-mudahan begitu tahu langsung dikoreksi deh. Makasih. Ya, saya berusaha untuk mengusung siapa pengusung dan tidak mencanangkan orang itu bisa masuk lagi pada dia punya reputasi yang jelek. Orang-orang yang mengusung dan mencanangkan orang tersebut untuk masuk itu juga termasuk orang yang memang tidak setuju dengan era Jokowi sekarang. Mereka akan membuat Indonesia balik lagi ke orde. Kalau opini saya mengenai Pak Emir Muiz itu bukan berseberangan dengan semangat Pak Jokowi memberantas korupsi. Justru sejalan banget. Dalam artian begini, memang Pak Emir dulu melakukan kegiatan korupsi, tetapi dia sudah menerima sanksi korupsi dan saya yakin diangkatnya sebagai komisioner itu artinya dia sudah melalui tahapan uji fit and proper ya. Artinya dia sudah bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu filosofi saya. Menurut saya Pak Jokowi pun seperti itu orangnya. Artinya pintu maaf selalu terbuka, tetapi kalau melakukan lagi itu pasti dihukum lagi, bahkan bisa lebih berat. Artinya Pak Emir ini punya kapasitas, saya yakin. Dan kemarin itu adalah masa gelapnya dia. Kalau dia ingin berbuat sesuatu yang lebih terang untuk saat ini, tidak ada kata terlambat. Dan Pak Jokowi tahu akan hal itu, dan saya setuju dengan Pak Jokowi. Artinya semangat. Jadi yang tidak boleh adalah melakukan korupsi dan ikut melakukan korupsi dan membiarkan korupsi. Tetapi orang yang bertobat karena suatu kesalahan di masa lalu dan ingin berbuat yang jauh lebih baik, itu yang harus kita dukung. Terima kasih. Ya, namanya untuk justifikasi orang mau itu yang penelpon sebelumnya, saya pikir itu udah bodoh. Emang Emir Muiz itu siapa? Dia udah tua begitu, kita tahu orang PDI. Ini kan PDI supaya melanggengkan, lihat aja dari figuranya di mana-mana itu si Puan itu. Ini mah udah bukannya mikirin COVID, mikirin kantongnya dia. Nah, ini bertentangan sama Jokowi. Jokowi pasti nggak mau ini, nggak bener ini. Orang tua begitu bisa apa? Masih banyak yang muda-muda energik, yang pengetahuannya juga lebih bagus. Ya udah, yang tua-tua itu tuh Pandana Baban tuh masukin lagi tuh, masukin jadi komisaris apa, komisaris korupsi. Ini mah PDI busuk semua. Makasih. Ya, menurut saya penunjukan mantan koruptor yang dulu anggota DPRD
untuk menjadi salah satu petinggi atau komisaris di anak perusahaan BUMN ya, salah satunya ya seharusnya dipikirkan ulang lagi, karena seperti tidak ada orang yang kualitasnya baik atau tidak pernah berbuat kejahatan, apalagi kasus korupsi saja gitu ya. Kan masih banyak yang calon-calon yang kualitasnya bagus atau integritasnya baik, seperti pendapat-pendapat tadi yang diutarakan. Ya memang sebaiknya pilih yang integritasnya, moral dan akhlaknya itu baik, sehingga nanti bisa kalau sudah menjadi pejabat komisaris tidak korupsi gitu ya, tidak melakukan lagi korupsi atau ditakutkan melakukan tindak pidana korupsi lagi. Saya pikir seperti itu kemungkinannya. Terima kasih ya. Dan baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda untuk Businessman Opinion. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Mary Agustin.